Warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah kita bisa ketemu malam hari ini dan bertemu pula dengan saya panggil aja Bunda Astri Ivo ya. Teman-teman semua pasti tahu pada masanya dulu Bunda Astri Ivo ini idola kita semuanya. Dan sampai sekarang, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, selalu awet muda yang amin, Masya Allah. Dulu sempat kehilangan, tiba-tiba hilang kok, nggak nongol-nongol lagi, ternyata sudah berubah dunianya. Bunda Astri Ivo di sini kita grup, namanya grup MTA, Majelis Taklim Alumni SMA 28. MTA ini dibentuk beberapa tahun yang lalu oleh teman-teman semuanya. Kesadaran kita semuanya kok kayaknya perlu ya kita ketemuan lagi minimal sebulan sekali untuk mendengarkan sharingan dari para ustazah, ustadz juga, dan para senior dalam kehidupan, maksudnya yang pengalaman hidupnya banyak yang mungkin bisa kita pelajari. Dalam hidup ini kan kita nggak mesti ngalamin sendiri, kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain, dan itu sangat-sangat berharga dan tiada bisa dinilai dengan uang. Nah, malam ini kita akan dengarkan sama-sama bagaimana sih sebenarnya kita etikanya dalam bermedia sosial. Tapi sebelum sampai dan kita persilahkan Bunda Astri Ivo, saya ingin sampaikan juga bahwa saldo Majelis Taklim Alumni ini saat ini sampai hari ini itu 6.744.600. Semoga bisa bertambah lagi dan bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Untuk Bunda Astri Ivo, kami informasikan bahwa ini dana ini kita pakai untuk kegiatan bersama Majelis Taklim, dan juga untuk donasi ke teman-teman yang lainnya juga. Oke, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, sahabat saya, sahabat masa kecil saya, nggak bisa dipungkiri lagi bahwa media sosial itu adalah jalur kita berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi paling banyak saat ini dengan media sosial. Bahkan jualan pun, online pun melalui media sosial. Meskipun Google itu bukan hanya media sosial, tapi minimal 5 media sosial yang biasa kita pakai itu bertebaran ada di mana-mana dalam kehidupan kita, termasuk keluarga kita dan anak kita. Supaya kita, mumpung masih ada waktu, mumpung Allah masih kita kasih umur panjang, kita boleh dong mendapatkan sharing ilmu dari Bunda Astri Ivo, bagaimana sebenarnya kita harusnya bermedia sosial dengan baik, dengan etika yang baik. Setuju ya kita dengerin semua ya teman-teman ya? Setuju. Oke, saya perkenalkan dulu Bunda Astri Ivo itu nama aslinya tuh Astri Feizati Ivo, benar ya Bunda ya? Betul. Oke, Ibunda 3 orang putra sebagai pembicara, sebagai duta wakaf dan juga pendamping jamaah umroh ya? Iya. Duta wakaf. Umroh yuk. Saya pernah bercita-cita pengen bekerja di dunia perwakafan, JIS dan segala macam pada masa waktu berapa 10 tahun yang lalu. Ternyata saya ketemu duta wakaf yang aslinya di sini. Oke. Sebelum sampai beberapa orang, mohon maaf sebentar, udah 20 orang bisa kita mulai ya. Bunda Astri Ivo, kami persilakan. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kita manggilnya ayah bunda aja deh ya, kan semua pada jadi ayah daripada bunda-bunda semuanya ya, dan yang termasuk yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain aman ba. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamakul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat yang Allah curahkan yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Nikmat iman, nikmat yang termewah, nikmat termahal, nikmat taufik, nikmat hidayah. Karena nikmat taufik dan hidayah inilah kita berkumpul
kita saling mengingatkan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil marhamah. Dan ini adalah yang termewah, ini mahal sekali. Nikmat hidayah, nikmat taufik itu nggak bisa dibeli dengan uang, bahkan tidak bisa dibeli dengan dunia dan isinya. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang Allah pilih, yang Allah berikan kemampuan kita untuk terus bersilaturahim, menguatkan ukhuwah. Karena barang siapa yang gemar bersilaturahim, maka Allah akan panjangkan usianya dalam ketaatan, dan Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga nikmat sehat. Dan mudah-mudahan nikmat ini kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang mampu mensyukuri. Karena tidak banyak orang yang mensyukuri nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Padahal kalau kita bersyukur dengan yang sedikit, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Dan Allah mampukan kita ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang banyak gelarnya atau punya wawasan, walaupun wawasan dan gelar itu sangat penting dalam kehidupan kita, tapi jika Allah tidak karuniakan kita kemampuan untuk mengamalkannya, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Ya, contohnya misalnya banyak orang yang tahu olahraga itu menyehatkan badan, tapi nggak semua orang mau berolahraga, cuma niatnya aja tapi nggak pernah kesampaian. Atau misalnya ada orang yang tahu bahkan hafal hadis yang berbunyi la targob walakal jannah, jangan marah tempatmu di surga. Tapi nggak semua orang yang tahu hadis ini mau menata marahnya, mau menata keinginannya. Dan mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita ini, kita menggunakan kesempatan ini untuk saling watawassaw bil haq, watawassaw bil sabr, dan watawassaw bil marhamah. Mengingatkan tentang kebenaran yang hak dan yang batil, mengingatkan tentang kesabaran, karena kita ini peserta ujian. Allah berikan kita soal-soal ujian, dan sebagai peserta ujian kita nggak bisa pilih soal-soal ujiannya, tetapi kita bisa memilih jawaban-jawaban yang Allah berikan dalam surat cintanya itu Quran dan juga As-Sunnah. Maka dengan watawassaw bil sabr ini saling menguatkan kita. Dan juga watawassaw bil marhamah, mengingatkan tentang berkasih sayang. Dan salah satunya menggunakan sosmed ya, menggunakan sosial media, menggunakan teknologi. Teknologi ini memiliki dua sisi. Yang pertama bisa menguntungkan, memberikan manfaat, tapi juga bisa menjadi mudarat. Saya ingat dulu ketika saya kuliah di Jerman, itu kalau orang tua mau kirimin kita bayar listrik, bayar kos gitu, itu mesti datang ke Deutsche Bank, mesti tunggu berapa hari, mesti ada step-step yang harus dilalui. Tapi dengan sekarang dengan kecanggihan teknologi, ketika anak kita merantau ke negeri orang, kita bisa dengan sekejap dan anak kita bisa menggunakan fasilitas itu mempermudah kehidupannya. Kita bisa video call, anak saya punya 3 anak laki-laki, tiga-tiganya laki-laki semua, dan saya sama seperti ayah bunda semua sangat menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di dunia akhiratnya. Karena memang manusia ini kan memiliki kewajiban Allah ciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya seluruh aktivitas kehidupan kita ini untuk beribadah, dan kita punya kewajiban untuk menjadi khalifah. Ya, kita punya salah satu kewajiban utama menjaga diri dan menjaga anak-anak kita dari panasnya api neraka. Mereka harus menjadi abid, orang yang gemar beribadah, dan orang yang mengenal Rabbnya, orang yang tahu bahwa dirinya adalah khalifah. Maka yang pertama anak saya ada di bumi utara paling utara Allah, buminya Allah paling utara di Swedia. Saya bisa video call gitu ya, saya bisa memeluk ya, walaupun fisik kita berjauhan tapi hati kita terikat erat gitu ya. Kita bisa paling enggak kalau misalnya habis suruk tuh kan di sana 6 jam ya sekarang ya, cuman WA terus dia bilang kenapa? Enggak, cuma pengen cium aja 1 menit gitu misalnya. Atau misalnya ketika anak kita merantau, kita bisa lihat anak kita tuh ketika bulan Ramadan sahurnya apa sih gitu ya. Itu semua teknologi, semua sosial media yang harus kita syukuri. Dulu saya di Berlin itu sekarang ini masih punya teman, dan sekarang sudah menetap di sana, sudah menjadi warga negara sana. Dan kami bisa berkomunikasi dengan intens lewat sosmed. Ya, dia tahu apa yang terjadi kepada saya tahu apa yang dia masak. Tadi posting tuh mie ayam jauh
dari Jerman tapi deket di dapur gue misalnya gitu, Masya Allah. Jadi kita tahu teman kita tuh ngapain aja gitu. Dan alhamdulillah ketika anak saya waktu itu harus tinggal di Berlin 1 semester dan bisa menggunakan nikmat silaturahim ini ya. Waktu itu tidak gampang cari tempat tinggal, tidak gampang cari apartemen yang tidak terlalu mahal gitu untuk student. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang intens ini, sahabat saya bilang, anak kamu bisa tinggal di rumahku kapan aja gitu. Dan ini semua nikmat silaturahim, nikmat teknologi. Tapi memang kita sebagai hamba Allah punya kewajiban, harus memiliki keyakinan, kita harus paham bahwa kita ini adalah hamba, kita hamba Allah, kita ini bukan bos, bukan pemimpin perusahaan atau pemilik sebuah sesuatu, tetapi kita ini hamba Allah yang nggak punya bargaining position di hadapan Allah. Kita ini hamba Allah yang kewajibannya beribadah. Dan ibadah itu kan teritorinya bukan hanya di atas sajadah dan di musola saja ya. Ibadah itu kan kita mulai membuka mata sampai kita menutup mata, sampai kita bangun lagi, sampai kita tidur lagi, sampai kita ketemu sama Allah. Itu semua kegiatan kita adalah rangka beribadah kepada Allah. Tidur kita menjadi ibadah. Bayangkan kalau kita dikasih usia 60 tahun misalnya, dalam 60 tahun itu tidur kita hanya menjadi waktu yang terbuang karena satu hari kita 8 jam gitu. Itu 20 tahun digunakan untuk tidur dan tidak mendapat pahala apa-apa. Tapi kalau kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu itu, maka 20 tahun itu menjadi ibadah. Tidur kita menjadi satu ibadah yang luar biasa, kita mendapat ampunan, mendapat syafaat para nabi, kita bisa mendapat pahala umroh dan haji. Nah, by the way, saya ini loh, tadi kan mendampingi jemaah umroh ya. Jemaah umroh travel yang mengundang saya itu, kita mengadakan parenting nanti di Madinah atau di Mekah gitu ya. Biasanya sih di Madinah, kalau di Mekah itu aktivitas ibadahnya lebih intens karena ada Ka'bah, bisa banyak tawaf gitu ya. Nanti kita belajar bagaimana kita membangun keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi keluarga yang tangguh gitu. Insya Allah tanggal 30 ini doain ya Bunda, saya berangkat lagi ke Tanah Suci sama-sama nanti sama anak-anak semuanya, dan ini sesuatu yang saya nanti karena biasanya kalau pergi menemani jemaah umrah itu nggak pernah sama anak-anak ya, pernah sama suami, terus sekarang ini sama anak. Ini luar biasa. Nanti insya Allah kalau ayah Bunda mau umroh bisa hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Baik, jadi teknologi, sosmed ya, dan kewajiban kita sebagai hamba. Kita ini ayah bunda pasti ditanya sama Allah. Ya, pandangan kita, pendengaran kita, hati kita akan diminta pertanggungan jawab. Karena orang-orang yang diberikan nikmat melihat, diberikan nikmat mata, diberikan nikmat kemampuan melihat, tapi tidak digunakan untuk mengamati, dia diberikan nikmat pendengaran, tapi tidak digunakan untuk menyimak. Dia diberikan nikmat hati, tapi tidak dipakai untuk memahami. Maka manusia yang diberikan pendengaran, penglihatan hati, tapi tidak digunakan, dia itu seperti lebih rendah dari binatang ternak. Jadi kalau ada orang marah gitu ya, misalnya menggunakan kata-kata kebun binatang semua dikeluarin, nah, orang yang punya mata tapi tidak mau dipakai untuk mengamati, punya telinga tidak mau dipakai menyimak, punya hati tidak mau dipakai memahami, dia itu lebih rendah dari binatang ternak. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mengisi neraka jahanam. Nanti Bunda bisa buka Qurannya, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 179. Nah, dengan pemahaman ini kita harusnya berhati-hati ya, bahwa penglihatan kita nanti dimintai pertanggungjawab. Apa yang kita lihat. Bahkan nanti jika dia mengakhir tidak beranjak satu langkah kaki kita sampai kita menjawab 4 pertanyaan dari Allah. Pertama tentang jasad kita hancur dimakan caci, itu sudah menjadi amal apa? Ya, mata kita, pendengaran kita, seluruh anggota badan kita, indera kita, ya nanti ilmu kita, ilmu yang kita kaji ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sudah menjadi amal apa? Apakah ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat? Punya banyak gelar, punya banyak hafalan, punya banyak wawasan, tapi tidak bisa digunakan dalam kehidupan. Nauzubillah min dzalik. Dan kita berlindung pada Allah agar Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, agar ilmu kita bermanfaat.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita tahu bahwa seluruh anggota badan kita ditanya tentang umur kita, tentang ilmu kita, tentang harta. Kalau yang tadi 3 pertanyaan, ditanya cuma 1 pertanyaan, kalau harta ini pertanyaannya 2. Dari mana kamu dapatkan dan untuk apa? Nah, dengan pemahaman ini kita kan yakin ya kita ini pasti ditanya sama Allah. Ya, maka kita harus berhati-hati berkomentar. Sangat hati berkomentar. Karena Masya Allah, para ulama ya, Ibrahim bin Naim seorang ulama besar itu dia tidak nyaman melihat aib atau melihat kesalahan orang. Ya, dan takut dia berlindung kepada Allah agar Allah jaga dia untuk tidak mengomentari aib atau dosa saudaranya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berat. Sangat berat. Ya, bahkan jari kita itu kan sama seperti lisan kita. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat postingan, kita melihat tayangan yang tidak berkenan gitu, kita nggak usah komentar. Kita nggak usah komentar. Ya, kenapa? Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, misalnya dia dihina, dia dicaci, dia dibully, gitu, maka dia diam dan tidak perlu membalas. Tidak perlu membalas kezaliman orang. Tidak perlu membalas kejahiliahan orang. Orang itu manusia itu kan dia apa? Dia pelupa. Al-insan itu kan maknanya dia lupa. Manusia itu diciptakan lemah. Khuliqal insana dhaifan. Kita ini manusia yang lemah. Dan manusia itu apa? Zoluman jahula. Dia itu sangat zolim, bodohnya nggak karu-karuan. Ya, jahil itu bodoh. Dia tahu nih kalau misalnya dia menggibah orang karena dia sudah ngaji, dia udah datang ke kajian, dia tahu tuh bahwa menggibah, mengatakan sesuatu yang benar nih, itu sama seperti dia mengunyah bangkai saudaranya, sama seperti dia berzina dengan orang tuanya. Nauzubillah. Ya, bukan mengatakan yang dusta, bukan gosip, bukan fitnah. Kita mengatakan sesuatu yang benar. Tapi saudara kita itu nggak senang kalau kita mengatakan gitu. Maka dia itu sama seperti berzina dengan orang tuanya, gibah itu. Hati-hati, dan ini harus kita tanamkan bahwa semua akan dimintai pertanggungjawab. Dan ini real, ini bukan hoax. Ini satu hal yang pasti kita akan datangi. Kita akan datang pada suatu hari di mana seluruh emas terbesar langit dan bumi tidak menjadi manfaat apa-apa selain orang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim, hati yang selamat, yang dia bisa menyelamatkan pandangannya, dia bisa menyelamatkan pendengarnya, dia bisa menyelamatkan lisannya, langkahnya, hatinya. Ya, karena komentar seseorang itu, lisan seseorang itu sangat berhubungan erat dengan apa yang ada di dalam dada. Tidak mungkin teko mengeluarkan kopi kalau di dalamnya itu air putih atau sebaliknya. Tidak mungkin teh itu yang isinya teh, dia mengeluarkan air putih, kecuali dia mengeluarkan apa yang ada di dalam teko itu. Itulah hati kita, ini wadah kita. Ya, dan akan diminta pertanggungjawab. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ada satu ya segumpal daging dalam manusia itu, dalam diri manusia. Segumpal daging ini kalau dia baik, maka seluruh akan baik. Seluruhnya akan baik. Tetapi kalau segumpal daging ini buruk, busuk, maka seluruhnya akan busuk. Walaupun tampilannya baik, walaupun kelihatannya baik, tapi tidak memberikan manfaat apa-apa untuk dia. Dan segumpal daging ini hati. Ini hadisnya masyhur ya, kita sudah tahu. Tapi walaupun banyak yang tahu, tidak semua orang mau menjaga hatinya. Tidak mau menjaga lisannya dan tidak mau menjaga jempolnya. Ya. Padahal mengomentari seseorang itu punya satu tanggung jawab yang besar. Kalau seseorang itu mengomentari dosa saudaranya, ya dia tahu kan, dan memang saudaranya ini temannya ini memang
melakukan maksiat, misalnya dia ketahuan selingkuh atau melakukan hal yang lebih jauh, gitu, dia tahu. Nauzubillah min dzalik. Dan ketika dia mengomentari dosa saudaranya, maka ketika dia tidak bertobat, dia akan melakukan dosa yang sama sebelum dia wafat. Begitu sabda Nabi. Maka dengan hadis ini, para sahabat, para tabi'in, itu enggak mau mengomentari dosa saudaranya. Dan siapa tahu saudaranya itu sudah bertobat. Kita nggak tahu kapan manusia itu bertobat. Yang tahu hanya dia dan Rabbnya. Ada seorang penjahat yang hidup di kota Madinah ketika Rasulullah SAW masih hidup, masih ada di tengah-tengah mereka. Dia ini sangat jahat, semua kemaksiatan ada dalam diri dia. Dia itu pemabuk, dia pemerkosa, dia pencuri, dia perompak, dia itu pembuat onar di kota Madinah. Sehingga hampir seluruh orang di Madinah itu tidak suka kepada si fulan ini. Ya, tidak suka, tidak mau dekat-dekat dan sangat membahayakan. Nah, pada satu hari ketika dia merampok seorang sahabat, dia bilang kepada si fulan, "Wahai fulan, apakah engkau tidak malu melakukan hal maksiat seperti ini? Banyak kemaksiatan yang kau buat. Padahal ada manusia mulia hidup di tengah-tengah kita, yaitu Rasulullah SAW." Ketika disebut nama Muhammad SAW itu hatinya tergetar. Hatinya tergetar, terus dia merasa malu. Karena Rasulullah adalah sosok yang dicintai, dan mencintai bukan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang belum beriman pun penduduk Madinah itu sudah tahu bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah. Maka dia bertaubat. Dia bersungguh-sungguh bertaubat, dia meninggalkan semua kemaksiatan, dia menyesal, dia memohon ampunan. Dan ketika dia bertobat itu nggak ada yang tahu. Yang penduduk Madinah rasakan bahwa kenapa sekarang berkurang ya kemaksiatan, berkurang kriminalitas, si fulan ini kemana, jangan-jangan itu dia kemana gitu. Sampai ketahuan ada bau busuk datang dari rumah si fulan ini, ternyata sudah menjadi bangkai. Terus dilempar oleh penduduk Madinah ke jurang karena mereka tahu bahwa ini adalah sosok yang sangat berbahaya, sangat orang yang dibenci. Maka turun malaikat Jibril memberikan informasi kepada Rasulullah SAW untuk mengambil si fulan dari jurang, dimandikan secara layak, dikebumikan secara layak, dan Rasulullah SAW sendiri yang mengebumikan. Dan karena memang ini manusia pembuat onar yang dibenci oleh masyarakat, nggak banyak orang yang mau datang. Hanya sahabat-sahabat yang di ring satunya Rasulullah yang mau bersama Rasulullah. Dan ketika jenazah si fulan ini setelah dimandikan Rasulullah dan para sahabat, itu Rasulullah SAW tuh jalan ke Baqi itu sulit sekali. Jalannya tuh kayak berat gitu. Pengajian Zoom. Maka setelah itunya Abi sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa tadi kami melihat engkau begitu sulit untuk berjalan dari masjid itu ke Baqi? Padahal dari masjid ke Baqi itu hanya beberapa meter saja. Tidak terlalu jauh. Kalau ayah bunda sudah ada yang ke Madinah umrah dan haji, saya kan selalu kalau misalnya di pintu-pintu dekat pintu wanita tuh ya, itu dari gerbang masjid ke Baqi itu menyatu gitu, dekat sekali. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu sangat kesulitan untuk jalan. Apa kata Nabi? Karena begitu banyaknya malaikat yang turun mendoakan si fulan, mendoakan ampunan, dan mendoakan keselamatan. Jadi ayah bunda, kita nggak tahu ketika orang itu berbuat maksiat, dia berbuat keonaran, dia penjahat, tapi dia bertaubat, terus orang mengomentari dosa dia, mengomentari kesalahan dia, mengomentari kemaksiatan dia, ketika dia tidak bertobat, yang mengomentari ini, maka sebelum dia wafat, dia melakukan dosa ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah ring 1, itu jangankan mengomentari orang, manusia. Ya, beliau itu melihat sosok anjing, bayangkan anjing, dia tidak mau mengatakan hal yang buruk karena takut
Allah memberikan sifat-sifat buruk yang ada pada anjing kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi ayah bunda, ini bukan hal yang remeh-temeh, ini hal yang sangat besar. Ini menyangkut keimanan kita. Berkomentar, menggunakan sosial media, itu sangat erat hubungannya dengan tauhid, dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita. Ya, karena sebagaimana kita tahu, penyakit hati yang paling berbahaya itu apa, Bun? Itu bukan syirik, bukan sombong, bukan iri, bukan hasud. Penyakit hati yang paling berbahaya adalah ragu. Ragu sama Allah. Ragu sama hari akhir. Ragu nanti kita tuh akan ditanya. Jari kita tuh akan berbicara. Ya, maka dengan keyakinan, hakul yakin bahwa kita akan ditanya, kita akan menggunakan sosial media ini sebagai hal yang sangat bermanfaat untuk mengajak, untuk bikin kajian, untuk bisa tadi kepengen bikin pesantren, kepengen bikin sekolah, kepengen bikin sesuatu yang bermanfaat, itu lewat sosial media. Bahkan Ustadz Hanan Ataki yang saya dengar, beliau mengatakan menambah follower itu adalah jihad buat dia. Karena beliau itu kan mengajak pemuda-pemuda hijrah, ya, anak-anak muda untuk saleh. Karena Allah itu sayang kepada hambanya yang sholat, yang melakukan kebaikan. Tetapi Allah lebih sayang lagi kepada anak muda yang melakukan kebaikan, yang melakukan ibadah-ibadah. Jadi gunakan sosmed ini sebagai ajang memberikan manfaat. Ya, tadi jadi silaturahim, menambah wawasan. Saya ingat dulu ketika sebelum pandemi, saya itu kan Senin sampai Kamis atau Jumat tuh saya roadshow, datang ke daerah-daerah, ketemu sama ayah bunda. Hal yang banyak saya datangnya adalah keluarga, karena keluarga ini kan satu kekuatan dalam sebuah negara. Kalau sebuah keluarga itu keluarganya tangguh, keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, maka masyarakatnya akan tangguh. Masyarakatnya akan sakinah. Kalau masyarakat sebuah negeri itu tangguh, sakinah, nah negerinya akan menjadi negeri yang kuat, negeri yang tangguh juga. Jadi saya lebih concern kepada bertemu dengan keluarga, dengan ayah bunda, berbicara tentang bagaimana kita membangun keluarga yang tangguh, tentang bagaimana kita mengasuh anak, sudahkah kita tahu kurikulum mendidik anak dan lain sebagainya. Jadi saya tuh nggak pernah sebelum ini habis subuh tuh ada kajian. Tapi dengan adanya pandemik, alhamdulillah, dan ada sosial media, masya Allah, kita bisa belajar hadis, bisa belajar kitab. Bayangin, kita udah kayak santri, udah kayak santriwati, bisa belajar Bulughul Maram, bisa membahas Riyadhus Shalihin online, ya. Dan masya Allah begitu banyak nikmat dengan sosmed ini yang bisa kita raih, yang bisa kita miliki kalau kita menggunakannya dalam hal bersyukur kepada Allah, punya sosmed, punya teknologi. Dan lihat anak-anak kita ketika pandemi kemarin, ya tidak menghalangi mereka untuk terus belajar, untuk terus menambah ilmu, menuntut ilmu. Ya, dengan sosmed ini kita para orang tua bisa belajar gimana sih mendidik anak itu. Karena ya bunda, mendidik anak itu bukan hal yang mudah. Kita harus punya ilmu. Ya, jadi montir aja kita harus punya ilmu. Jadi notaris kita punya ilmu. Bayangkan kalau kita jadi ayah, jadi ibu nggak punya ilmu, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, alhamdulillah dengan sosmed ini kita bisa ikut kajian parenting, kita bisa ikut kajian tahsin, kita bisa disimak bacaan kita ketika murojaah, kita bisa melakukan hal-hal kebaikan yang kita harus pahami, yang kita harus tancapkan dalam diri kita, bahwa kita ini akan datang menghadap Allah. Kita akan ditanya oleh Rabbul Alamin. Ya, jawaban apa yang sudah kita siapkan? Ya, apakah nanti manusia itu menanggung malu? Ya, nanti di yaumul akhir itu datang suatu hari, ya karena matahari begitu dekat dengan kita, itu keringat orang manusia itu bisa ada di lututnya, bisa ada di pinggang. Bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya karena menahan malu, karena banyaknya maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat pandangan, maksiat pendengaran. Ayah bunda, gibah itu bukan hanya kita ngomongin orang. Gibah itu kalau kita mendengar gosip orang.
Kalau kita mendengar aib orang itu termasuk ghibah. Kita nggak bisa bilang, "Oh, saya nggak ngomong apa-apa kok, saya cuma dengerin doang." Itu termasuk ghibah. Hati-hati, pendengaran ini akan ditanya, ya pendengaran, penglihatan, hati. Maka ketika ada orang yang iseng tuh ngajakin, biasanya tuh kalau reuni, tapi kalau, ayah bunda SMA 28 nggak ada ya. Kebanyakan, kalau reuni-reuni itu akhirnya jadi ngomongin orang. Ya, jadi apa ya, memanggil dengan perkataan-perkataan yang dulunya mungkin lucu kali ya, tapi sebenarnya itu kan hal yang dilarang oleh Allah. Tadi kan kalau kita buka surat mulai dari surat ke-6 Al-Hujurat ya, kalau ada berita jangan langsung di-posting, jangan langsung di-share, ya kita cek dulu kebenarannya. Karena kita jangan sampai, merugi, kita ini celaka dengan postingan atau berita yang tidak akurat dan bisa merugikan orang lain karena postingan kita. Itu dalam Al-Quran Allah sudah tahu nih manusia ini nih kadang-kadang tuh nggak hati-hati main percaya aja, main share aja. Apalagi nanti ini mau masuk bulan Rajab, ya banyak banget tuh berita-berita yang tidak ada dalilnya, ya banyak bid'ah-bid'ah yang kita harus tahu nih mana sunnah, mana bid'ah, mana hal-hal yang karena ibadah ini ibadah makruh ya bunda, itu diterima kalau dua syaratnya dipenuhi. Pertama, ya ibadah-ibadah makruh itu pertama niatnya lurus karena Allah. Kedua, caranya harus ittiba, harus sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Nah nanti ayah bunda bisa lihat loh di WhatsApp, di sosmed, di berita-berita yang simpang siur bahwa nanti setiap ketika masuk bulan Rajab, barang siapa yang menyebar berita ini akan mendapat rezeki, bla 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 bla. Kalau tidak menyebarkan, berhenti di tempat Anda akan mendapat bahaya. Terus percaya gitu. Alhamdulillah min dzalik. Padahal nggak ada dalilnya. Ya, nggak ada landasan ilmu. Maka itulah kepentingan, itulah urgensi kita menuntut ilmu. Karena iman itu adalah ilmu. Iman itu bukan percaya, bukan hanya yakin kepada Allah. Karena iblis itu sangat yakin, sangat percaya kepada Allah. Tapi iman adalah ilmu. Ilmu yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Mata kita tuh yang digunakan oleh orang-orang beriman tuh apa? Bagaimana cara menggunakan mata itu? Nikmat melihat tuh gimana? Ditundukkan. Dipakai untuk melihat kebenaran. Dan diabaikan ketika ada kemaksiatan. Kalau dia bisa mengajak pada kebaikan, berdakwah, mengingatkan, dia melakukannya dengan sir. Ya, tidak terang-terangan apalagi di sosmed gitu. Terus ngomongnya di komen gitu, kamu tuh begini gitu ya. Waktu kemarin ibunda saya itu bulan Mei kemarin kan wafat ya, sempat saya posting beberapa postingan saya bersama beliau gitu. Karena di rumah sakit ibu saya tuh nggak pakai kerudung, terus nggak banyak 2 orang kasih komen, "Bunda nggak kasihan tuh sama ibunya, kepalanya rambutnya dilihat orang," gitu. Saya balas lagi, "Kenapa harus kasihan? Allah dan Rasulnya mengizinkan." Coba deh Anda buka surat surat An-Nur ayat ke-60 gitu. Jadi nggak punya ilmu tapi komen, gitu ya. Komennya bukan di DM gitu, komennya tuh di tempat yang umum yang semua orang bisa lihat. Ya nggak apa-apa sih, jadi dakwah lagi buat orang lain ya. Mudah-mudahan yang baca postingan dia itu lihat, oh ternyata tuh kalau perempuan di atas 60 tahun atau di atas 70 tahun, dia tidak punya keinginan untuk menikah, dia boleh membuka khimar, jadi namanya khimar ya. Kalau jilbab ini seluruhnya. Khimar itu menutup kepala kita. Ini bukan jilbab, ini namanya khimar. Kalau jilbab itu dari leher sampai ke abaya kita itu. Jadi hati-hati dalam berkomentar. Kalau memang kita mau menasihati saudara kita karena atas dasar cinta gitu, japri atau enggak DM. Ada misalnya postingan salah satu kenalan saya gitu, dia ikut line dance atau dia ikut apa tuh sekarang lagi hits gitu, terus diposting. Padahal postingnya ogel, terus dia pakai kerudung gitu. Terus saya bilang, olahraga itu bagus, Masya Allah. Kalau kita berolahraga karena nikmat syukur sehat, itu Masya Allah, Allah akan tambah nikmat. Tapi jangan bermaksiat. Ya, kamu ini wanita solehah, kita ini
syiar. Perempuan itu diamnya aja sudah menjadi syiar. Muslimah tuh dengan kerudungnya, dengan pandangannya, dengan wajahnya yang menenteramkan, itu sudah bisa mengajak orang, mengajak saudaranya yang lain. Ternyata pakai kerudung tuh bukannya kumuh ya, ternyata pakai kerudung dia bisa tetap berprestasi, ternyata, dan itu bisa mengajak orang. Dan itu satu kebaikan buat dia. Selama yang dia posting itu kebaikan dan orang lain ikut, itu terus pahala mengalir, itu amal jariah yang nggak akan putus. Nah, itu kan suatu hal yang luar biasa, yang itu harus kita miliki karena kita punya waktu limit, ya, ada limit ya, terbatas. Padahal nanti setelah dunia ada yang kita datangi adalah alam barzah yang panjangnya, yang durasinya jauh lebih panjang daripada durasi dunia, ya. Apalagi nanti di akhirat, di akhir kelak, 1 hari di masyar itu 1000 tahun di sini. Bayangkan kalau kita tidak punya amalan-amalan yang pahalanya mengalir. Dan salah satunya adalah amal jariah yang kita berikan. Ilmu yang bermanfaat. Misalnya ayah bunda punya ilmu tentang bagaimana sih mengelola keuangan, mengelola hati, mengelola rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu kalau sudah menjadi ilmu yang bermanfaat buat yang baca, bermanfaat buat yang lihat, itu adalah pahala jariah yang terus mengalir kepada kita. Ini luar biasa. Ini sebenarnya sosmed ini adalah peluang sebenarnya yang diberikan kepada Allah. Kamu mau taat atau kamu mau maksiat? Kalau kita taat, maka gunakan dalam rambu-rambu keimanan kita, dalam rambu-rambu tauhid, dalam rangka tadi mengajak orang pada kebaikan. Dan ketika kita tahu misalnya saudara kita sakit, saudara kita kesusahan, dengan sosial media ini kita bisa menjadi ajang apa ya? Coba deh ayah bunda kalau sedekah subuh. Kan kita nggak perlu lagi, misalnya kalau para ayah sih alhamdulillah ke masjid ya. Tapi kalau kita perempuan nih, kan setiap pagi itu malaikat kan datang kepada kita. Setiap subuh gitu. Kita mau sedekah subuh kemana? Sekarang ada sosial media, ada lansia yang perlu bantuan, yang perlu cinta dan perhatian kita, ada anak yatim, ada kegiatan masjid, apalagi sekarang ada bencana, terus ada di Cianjur, ya di Semeru, membutuhkan kita yang mana saja sih yang memang yang sesuai, yang amanah, ya yang bisa kita tahu bahwa ini lembaga institusinya amanah, lembaga-lembaga yang kita tahu. Nah kita dengan sosmed ini kita bisa setiap pagi itu nggak usah kita tunda-tunda untuk beribadah, untuk berinfak. Ya, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq setiap ketika pagi itu apa dia sudah menjenguk orang sakit. Lewat sosmed kalau kita tahu ada saudara kita yang sakit, ya kita bisa kirimin buah, kalau kita belum bisa datang, kita bisa japri, kita bisa tahu gitu apa yang terjadi oleh saudara kita, oleh teman kita, mungkin di pelosok sana, mungkin di luar negeri atau di luar kota, di desa gitu yang kita nggak bisa jangkau, tapi lewat sosial media ini Allah berikan kita kesempatan. Ini adalah momentum emas, golden opportunity. Ya, setiap subuh itu melihat apa yang bisa kita lakukan setelah suruk itu. Sedekah subuh, terus bikin kasih makan anak yatim, terus bikin sumbang karpet masjid, sumbang tempat wudhu, Masya Allah. Itu lewat sosial media. Ya, jadi gunakan sosmed ini untuk menambah amal kita, amal-amal yang saleh, bukan amal yang salah. Maka harus punya ilmunya. Ya, kalau posting tuh lihat, misalnya bunda atau ayah mau posting hadis, ini hadisnya rawahulnya benar apa enggak? Kita harus cek kepada guru kita, atau kita sudah tahu ini rawahulnya yang masyhur. Ya, misalnya Imam Muslim, ya Baihaqi, pokoknya ulama-ulama yang memang kita tahu kesahihannya. Jangan kita posting sesuatu yang belum kita tahu ini kebenarannya apa. Ya seperti nanti ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban itu banyak bertebaran tuh hadis-hadis palsu. Ya kata ulama, saking palsunya tuh nggak ada di kitab hadis-hadis yang doif atau hadis-hadis yang palsu, itu saking palsunya. Hati-hati untuk memposting, untuk men-share, apalagi ilmu tentang hukum-hukum agama. Dan kita lihat siapa yang kita terima tuh dari siapa, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana orangnya amanah enggak, orangnya kalau ngomong suka berdusta enggak, ya apakah dia kalau berjanji ditepati enggak. Nah kalau 3 hal ini adalah satu referensi yang baik untuk kita cari lagi kembali. Jadi kita lihat nih, dan harus hati-hati karena nanti ada pertanggungan jawab.
Jadi ayah bunda begitu ya akhlak kita di media sosial ini, ini adalah nikmat. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka jangan sampai kita kufur nikmat. Bayangin kalau ketika pandemi nggak ada sosmed, kita nggak tahu di tetangga kita siapa yang terjangkit COVID, kita nggak tahu bagaimana caranya kirim bantuan kepada mereka, kita nggak tahu kita nggak bisa bacaan Quran kita nggak bisa dicek oleh guru-guru tahsin kita karena kita nggak punya sosmed, nggak punya sarana. Jadi mudah-mudahan kita lebih cerdas, lebih hati-hati, dan selalu ingat kepada Allah dan hari akhir tentang pertanggungan jawab. Begitu ya ayah bunda ya, mungkin ini pertemuan pembuka, nanti akan ada diskusi dan pendapat. Jika ayah bunda menambahkan, monggo silakan untuk menyempurnakan. Terus yang curhat juga boleh, insya Allah. Silakan. Oke, baik Bunda Astrivo. Teman-teman silakan yang mau nanya boleh raise hand atau buka audio. Silakan ya, pertanyaan dibuka ya. Kalau enggak, soalnya saya mau nanya duluan nih. Silakan. Oke, saya tanya dulu boleh ya Bun ya? Boleh dong. Jadi gini Bun, saya punya senior lah ya, kakak kelas gitu, agak jauh, mungkin sekitar 10 tahun di atas saya, dan beliau juga artis dulunya, dan sekarang sudah berhijab, menutup dengan rapat. Tapi kan ada kan kalau artis berhijab menutup dengan rapat. Ya maksudnya nutupnya udah rapat banget gitu, bukan hijab yang kayak kekinian kerudung gitu ya. Nah, tapi beliau pernah mengadakan suatu acara, tapi masih memamerkan foto-foto beliau ketika masih jadi artis gitu. Saya kan sebenarnya mau mengingatkan juga nggak enak karena dia senior juga, ilmunya mungkin lebih tinggi gitu. Gimana ya cara mengingatkannya? Karena kan dari fotonya itu vulgar. Ya, jadi gini ya Bunda, kerudung, hijab itu kan identitas ya. Itu amal soleh, itu ibadah yang kita lakukan, seperti juga sholat, puasa, zakat, infak kita. Orang kan yang puasa, yang sholat kan nggak dijamin jadi malaikat. Benar ya Bunda. Jadi itu sebabnya perintah pertama tuh Iqra. Jadi Iqra ini bukan berhenti ketika kita membaca. Iqra ini lewat membaca kita dapat info, kita dapat ilmu pengetahuan. Dan Allah akan naikkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang beriman yang menuntut ilmu. Nah, ada orang berhijrah itu mungkin karena suaminya, mungkin karena orang tuanya, mungkin karena lingkungannya. Ada banyak kisah-kisah yang cerita sama saya tentang bagaimana perjalanan hijrah mereka gitu ya. Kalau perjalanan hijrah saya itu ketika saya belajar, seperti Mbak Risa juga tahu dulu waktu ketika saya jadi masih SMA gitu ya, masih remaja, belum pakai kerudung, itu bukan karena saya nggak mau, tapi karena saya nggak tahu. Walaupun Qurannya saya baca, walaupun Qurannya kita baca, tapi kita tidak memahami apa yang kita baca. Itulah bahayanya ketika kita membaca, tapi kita tidak memahami. Karena Quran yang penuh berkah ini Allah turunkan agar kita mau mentadaburi. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabaru ayatihi latazakara ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah diturunkan agar kita mau memahami, kita mau mempelajari, menghayati yang kita baca kandungan Al-Quran ini agar kita menjadi ulil albab. Pertama itu, jadi kita harus punya uzur, kita harus nggak boleh merasa kita yang paling benar, kita nggak boleh juga nggak peduli sama saudara kita harus cari ilmu dan harus cari bagaimana caranya menyampaikan ilmu itu seperti Rasulullah SAW yang ajarkan kepada kita, yang contohkan kepada kita, yang mengedepankan akhlak. Ya misalnya walaupun dia senior tapi kan walaupun itu orang tua kita sendiri Hatta, misalnya ya, kayak misalnya saya belajar kembali tentang bagaimana wudhunya Rasulullah SAW itu kan beda seperti kita belajar wudhu di sekolah. Gitu. Kalau dulu kan kita belajar membasuh kuping itu kan 3 kali gitu. Padahal kan Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau wudhu tuh dari belakang ke depan terus wudhu gitu. Nah, terus saya ajarkan kepada ibu saya jauh lebih tua dan jauh lebih banyak ilmu daripada saya, tapi saya menyampaikan, "Mah, tahu nggak Mah, ternyata tuh kan wudhunya Rasulullah begini." Gitu. Bukannya menghujat tapi mengajak gitu. Bukannya, Mama wudhunya nggak sah tuh bid'ah, nggak begitu. Tapi kalau yang kemarin saya belajar Rasulullah wudhunya begini gitu.
Nah, kita bisa bilang sama beliau, ih Mbak, sayang loh Mbak kalau misalnya sekarang udah jadi bidadarinya terus kasih lihat foto-foto yang jadul-jadul. Itu apa namanya, mendingan ditutup aja jadi memori, dan mudah-mudahan Allah akan maafkan kita karena ketidaktahuan kita. Jadi cari kata-kata yang penuh cinta, kata-kata yang penuh qaulan layyinan, gaya komunikasi yang mengajak dengan penuh kasih sayang itu memegang peranan penting dalam berdakwah. Yang tadi Mbak lakukan itu adalah dakwah, bagaimana caranya menyampaikan, bagaimana dia tidak menunjukkan foto-foto jadulnya itu. Gitu. Jadi cari cara bagaimana cari, atau tarik berdua, tapi jangan di depan teman-temannya gitu. Sayang deh, aja gitu misalnya gitu ya, kayak misalnya saya pulang kajian terus kita sholat zuhur bersama, habis salam terus dia salaman sama kita gitu, sama saya, terus saya tanya sambil senyum, ini dalilnya ada nggak nih, habis sholat salam-salaman, dalilnya ada nggak begitu, tapi dengan penuh senyum, emang nggak ada ya, Rasulullah sih nggak pernah nyontohin gitu. Tapi bukan berarti kita nggak mau salaman, tetap saya salaman, tapi ini nggak ada dalil, nggak ada contoh gitu. Tapi jalin silaturahim aja. Dengan itu dia langsung mikir, oh berarti kalau Rasulullah nggak contohin, ngapain kita lakukan? Gitu. Jadi kita memang harus belajar caranya untuk menyampaikan agar dia menerima. Tapi percaya deh Mbak, kalau Mbak itu menyampaikannya dari hati karena memang saya sayang sama dia kan muslimah gitu. Nanti akan sampai ke hati. Cuman kita nggak bisa tanya kapan lo mau berubah, itu nggak bisa. Kapan dia mau tutup tuh album-albumnya, nggak bisa. Jadi nanti suatu saat kita nggak tahu, Allah akan berikan dia kesadaran gitu Mbak. Tapi kita tetap berdakwah. Pertama cari ilmunya, kedua caranya harus ittiba. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Rita. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, Mas Iskandar nih mau bertanya, silakan Mas Iskandar. Ya, silakan Mbak. Suaranya belum dibuka. Mas Iskandar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya alhamdulillah makasih Dudang sama Mas Abi untuk mengikuti pengajian bulanan ke-17. Ingin bertanya Bu, kadang kan kita ini lebih kepada orang tua kan sekarang biasanya di dalam ada namanya WhatsApp group. Di situ isinya keluarga inti ya, ada anak, ada ipar, ada sepupu, ada semuanya lah gitu dalam satu grup. Tapi kebanyakan yang saya lihat ya gitu dari grup-grup itu banyak jatuhnya ngebanggain dirinya lah, yang tanpa sadar menyinggung orang lain lah gitu, atau mungkin ada pergi-pergi ada saudara yang tidak diajak lah, tahu-tahu udah posting aja gitu. Hal-hal seperti itu mengakibatkan ada kekecilan hati biasanya. Nah, sampai akhirnya yang niatnya grup itu untuk silaturahmi jadi salah gitu. Nah, adalah yang beberapa mengakibatkan keluar dari grup. Menurut Bu Ustazah, bagaimana sebaiknya menyikapi orang-orang yang ada di dalam kita biasanya WhatsApp grup keluarga gitu, untuk bisa menjadi tujuannya sama gitu. Tujuan utamanya kan itu untuk silaturahmi, untuk mendapatkan informasi dan komunikasi yang bukan mengakibatkan jadinya unsur iri hati gitu, atau unsur pamer gitu. Kadang jadinya miss di situ. Bagaimana caranya kita berakhlak di media sosial lebih kepada WhatsApp group sih. Itu yang saya ingin mau tanyakan. Baik. Ya, ini juga terjadi pada keluarga saya ya, ada keluarga inti, ada keluarga besar. Keluarga besar ini ada sepupu-sepupu, ada uwa-uwa, ya, ada atuk gitu, ada nenek gitu. Nah, pertama yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa merubah orang lain ya. Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita. Kita harus tampil yang terbaik versi diri kita.
Dan kalau kita punya kemampuan, kita bisa bukannya ngajarin, tapi maksudnya memberikan saran lewat japri gitu. Karena memang grup keluarga besar ya, itu beragam ya. Beragam yang tadi beragam postingan tadi mungkin tadi ada satu acara yang dia nggak diajak terus diposting gitu ya. Terus kita bisa japri itu yang posting gitu. Kak bisa nggak, atau nggak Kak, kasihan juga tuh nggak diajak, pengen banget diajak yang Kakak postingin, misalnya kayak gitu. Itu kan kita jadi dakwah juga ngajak ngajak, dia untuk hati-hati menjaga perasaan orang. Tapi tadi kita nggak bisa ngatur orang, yang bisa kita atur adalah perilaku kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga. Karena kita juga nggak boleh solehah sendirian. Walaupun itu uwak saya gitu, tapi kalau uwak saya itu melakukan hal yang tidak lurus gitu ya, kita boleh japri, tapi dengan pemilihan kata-kata yang sangat hati-hati. Nah, "Tante boleh nggak kalau misalnya ini," atau enggak, "Tante tahu nggak hadisnya ini, palsu apa benar ya, apa sahih nggak?" Gitu kan kalau uwak-uwak kita kan pasti lebih banyak ilmu daripada kita gitu ya. "Tante tahu nggak yang kayak gini informasinya ini begini nih, benar apa enggak ya? Wallahu a'lam bishawab." Jadi kasih informasi yang benar, informasi yang valid kepada orang yang nggak lurus gitu. Itu kita tetap harus melakukan hal itu. Cuman yang harus kita pegang dengan erat adalah bagaimana akhlak kita, bagaimana lisan kita. Pemilihan diksi itu sangat penting, sangat memegang peranan penting. Karena dengan perkataan, dengan narasi itu bisa orang left group. Nah, tapi yang hal pertama adalah kita ajak gitu, kita lapang dada aja yuk, atau mari kita luaskan hati kita. Kalau kita meluaskan hati kita, jadi kita nerima orang yang posting, orang yang apa, dengan lapang dada. Misalnya hal seperti itu harus ada watawasaw bil haq sih, memang harus ada yang ingetin gitu. Dan jangan lupa berikan uzur, berikan alasan, berikan waktu, berikan kesempatan dia untuk untuk membenarkan hal-hal yang salah gitu. Jadi kita ini bukan hanya di keluarga ya, bukan hanya di umum, kita tuh harus punya banyak uzur emang. Apalagi di grup famili yang besar itu yang beraneka ragam dan juga generasinya beda, ada cucu, ada sepupu, ada tante, ada jadi kita menggunakan diksi, menggunakan narasi harus hati-hati, tetapi tetap harus peduli. Nggak boleh satu hal yang sesuatu hal yang salah atau sesuatu hal yang menyakitkan hati, kita diamkan saja. Tapi caranya itu harus gitu, harus hati-hati, jangan mempermalukan dia, jangan menambah keruh lagi suasana, gitu ya. Misalnya kita nggak diajak, misal contohnya pada saat acara itu diajak, alhamdulillah aku ikut seneng loh, walaupun nggak diajak sedih juga, tapi aku ikut seneng loh, hehehe, misalnya gitu. Jadi cairkan suasana itu dengan kemampuan pemilihan narasi kita yang tepat. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas ya. Terima kasih Bu, menjawab. Sama-sama, Mas. Baik. Ada lagi? Mbak Wika. Mbak Wika tadi tanya apa ya Mbak Wika ya? Ya. Wika ada? Ada. Ya, langsung. Assalamualaikum Ustazah. Saya Wika. Saya ingin bertanya tentang berita-berita yang suka ramai ya, postingannya di medsos itu tentang bagaimana postingan yang menyindir atas kondisi negeri saat ini gitu. Itu aja sih, kan itu kadang-kadang bikin kontroversial gitu ya, ada yang pro ada yang kontra, jadi ramai gitu kan. Itu aja sih saja. Ya, saya juga kadang-kadang suka lelah juga ya melihat orang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan seseorang gitu. Tapi dengan gibah-gibah yang saya pikir itu bukannya memberikan manfaat tapi mendatangkan mudarat ya. Jadi kalau memang kita punya ilmunya, kita punya kompetensinya, ya kita sampaikan yang kita tahu dengan ilmu ya. Tapi kalau kita nggak tahu ya diam. Karena kalau kita mengomentar sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang tidak ahlinya, maka nanti tunggu kehancuran kan lebih runyam. Tapi kalau Mbak misalnya punya kemampuan, punya kompetensi untuk memberikan wacana yang lebih mencerahkan, ya sampaikan. Ya walaupun itu orang yang kita sampaikan lebih tinggi ilmunya. Misalnya kayak dulu saya pernah
satu forum dengan seorang profesor doktor yang dia itu mengkritisi bab poligami, mengkritisi hukum-hukum Allah gitu. Padahal kalau dilihat ya Allah, saya tuh fakir banget ilmunya dibandingin beliau. Tapi yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan ya kita pelajari, tidak sesuai dengan fakta gitu tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu tadi yang kita selalu minta kepada Allah, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya banyak, gelarnya banyak, tapi tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Ya, bahkan menyesatkan umat kalau saya lihat, untuk mengajak umat ya ingkar sunnah dan mengkritisi Al-Quran. Padahal Al-Quran ini tidak perlu dikritisi, dia selalu up to date. Dia pernah mengatakan bahwa amal ini dia hapus aja karena udah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal Al-Quran itu berlaku ketika diturunkan, sekarang, dan sampai akhir zaman. Jadi walaupun saya fakir ilmu, tapi saya tetap menyampaikan bahwa Allah bilang boleh, Allah bilang begini gitu. Ya, dan tentu saja pemahamannya berbeda. Tapi kita sampaikan apa yang kita tahu. Jadi kalau Mbak punya kompetensinya, sampaikan Mbak. Tapi kalau kita nggak punya, lebih baik kita diam. Karena diam itu lebih selamat. Yang terakhir, kita bisa mendoakan saudara kita. Ya Allah, limpahkan rahmat, taufik dan hidayah. Ya, dengan kepintaran dia, ya berilah cahaya, berilah pemahaman, berilah pertolongan, ya berilah keberkahan, bukakan pintu kebaikan. Dia doa, kita kan doakan kaum muslimin dan muslimat. Dan malaikat itu mendoakan juga amin buat kita. Jadi nggak pernah sia-sia dengan doa-doa untuk saudara-saudara kita setanah air. Bahkan saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara kita yang kemarin kan bola itu ya Masya Allah kita beruntung ya. Allah itu izinkan Qatar jadi tuan rumah, menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang indah, yang selama ini kan banyak Islamofobia gitu. Itu kan satu hal yang bukan kebetulan gitu. Dan kita berbahagia, mudah-mudahan ini menjadi oase dari orang-orang yang tidak mengenal Islam. Ya, jadi kalau kita itu harus peduli Mbak, kita nggak boleh tidak peduli sama orang-orang, tapi harus ada ilmunya. Dan caranya seperti cara yang contohkan Rasulullah. Supaya nanti ilmunya jadi amalnya jadi amal soleh, bukan amal yang salah. Gitu ya Mbak, mudah-mudahan menjawab wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi kesimpulannya juga memang kita harus berilmu dulu ya sebelum negur orang lain ya. Oh iya dong, iya. Kayak yang postingan ibu saya itu ya, Bunda itu kasihan ibunya rambutnya kelihatan, padahal ayat yang lain Allah bilang boleh kok gitu. Nah, tapi itu dan itu bukan kebetulannya, itu memang sudah qadarullah, ditakdirkan Allah agar nanti orang yang lihat, oh ternyata ada dalilnya, ada landasan hukumnya, misalnya seperti itu. Iya, saya juga pernah mengalami kayak gitu ketika saya posting foto ibu saya yang meninggal. Ada yang komentar kayak gitu, kok nggak pakai hijab ya, umur dalam keadaan di ruang ICU gimana juga pakai hijab. Dan Allah dan Rasulnya boleh gitu. Kecuali kalau ibu kita masih muda gitu ya jangan. Kalau ibu kita sudah sesuai dengan apa yang diperbolehkan boleh. Iya, Bu Nini ada lagi pertanyaan dari Mas Abi, silakan dibuka. Oke, terima kasih Mbak Redia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ustazah Hasrifo. Ini kita nantikan nih apa tausiahnya teman-teman dari alumni SMA 28 dan ini juga dari luar ada juga ya dari teman-teman kita pada ikut di sini. Alhamdulillah nih dengan media sosial juga nih ada guru kita juga di sini yang hadir, Ibu Sri Budiarti dengan Ibu Eliza ya. Alhamdulillah ini berkat media sosial juga sih. Jadi tadi sebenarnya memang tadi terima kasih banyak nih, banyak banget poin-poin yang sudah disampaikan Ustazah ya. Tadi aku mencatat kira-kira di media sosial itu memang merupakan salah satu sarana ya kita beramal jariah gitu ya. Artinya di situ kita punya opportunity untuk hal-hal yang bisa memberikan value kebaikan buat kita semuanya gitu ya, sesama media di media sosial gitu ya. Mungkin ada dua pertanyaan nih Bu Ustazah terkait dengan media sosial. Di zaman Rasulullah dahulu tuh kita ada nggak ya sejarahnya, artinya Rasulullah juga loh menggunakan media sosial atau apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Itu yang kedua, ini terkait dengan sekarang kan aku banyak banget nih lihat di TikTok di Ustadz sama Ustazah kali ya yang bermain di media sosial di TikTok gitu ya. Artinya ada nggak sih rambu-rambu gitu ya kalau kita juga pengen lah di media sosial, apakah
boleh menaruh ayat-ayat Al-Quran atau seperti apa. Karena aku juga sering banget sih melihat TikToknya Ustadz dan Ustazah, dan kita diberikan value gitu ya. Artinya hal-hal yang kita tidak tahu, tadi contohnya kayak sodako subuh segala macam, di TikTok itu kita bisa dapat gitu ya. Mungkin itu aja kali Bu Ustazah. Makasih ya Baik. Mbak Redia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi yang kita miliki, yang Allah karuniakan pada kita sekarang, tidak ada zaman Rasulullah SAW. Tapi tidak menghalangi beliau untuk menyebarkan Islam, sehingga Islam itu sampai lebih dari setengah dunia ya, walaupun nggak ada sosmed. Tapi punya keberuntungan, punya kehebatan dari para sahabat, para sahibiyah, yang menjadi suara untuk melakukan dakwah dan menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian tentang Ustadz dan Ustazah kita yang main TikTok, buat saya itu justru nggak apa-apa ya. Buat saya itu kalau memang yang beliau sampaikan itu kayak Ustadz Adi Hidayat, kayak Ustadz Hana Ataki, dan Ustadz yang lainnya, Ustadz Nuzul, itu Masya Allah ya. Kita membuat kita menambah wawasan kita jadi tahu hal-hal yang kita sebenarnya kita udah tahu, tapi kita tidak diingatkan gitu. Tapi dengan yang informasi yang short dan simple itu bisa mengingatkan kita. Kita kan kalau kajian 1 jam gitu kan banyak lupanya nih, seperti tanya saya Mbak dari awal. Tadi ngomong apa aja, pasti kan banyak yang lupa. Kecuali ada yang nyatat gitu ya. Makanya kata Nabi, ikat ilmu dengan catatan. Kita itu nggak bisa berilmu walaupun kita sering ngaji, tidak bisa merubah kalau kita tidak ikat. Apalagi dulu ketika saya belajar tuh guru-guru saya lumayan galak, tanda kutip ya. Kalau dicatat aja udah lupa gitu. Ya, jadi dengan TikTok, dengan medsos-medsos yang memberikan pencerahan tapi itu tadi kembali kepada yang saya sampaikan di awal, bahwa kita lihat dulu siapa rawahulnya, siapa yang menyampaikan gitu. Apakah misalnya kalau seorang pelaku maksiat tapi menyampaikan gitu kan, kita mempertanyakan ini dalilnya rawahulnya sahih enggak gitu. Dalilnya ini masyhur enggak, sahih enggak gitu. Itu kan penting karena nanti jadi suatu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau dalil-dalilnya, hadis-hadisnya rawahul yang kita kenal, yang masyhur, yang familiar, ya itu sangat sangat mengingatkan kepada kita ya. Itu TikTok itu buat saya kalau digunakan untuk berdakwah tuh Masya Allah. Sebagaimana Ustadz Hanan Ataki bilang, menambah follower itu menjadi jihad buat dia gitu. Supaya banyak anak-anak muda yang mau dengar gitu. Kan sekarang kita lihat ya, nggak sedikit loh ada masjid-masjid yang justru mengunci pintunya untuk anak-anak muda, untuk anak-anak kecil. Anak kecil nggak boleh main-main, nggak boleh lari gitu. Padahal anak kecil tuh senangnya lari-lari, senangnya main. Anak muda kalau kita ceramahin sebagaimana kita ceramahin ngomongin sekarang itu kan boring. Tapi kalau saya pernah dengar kajian-kajian Ustadz Hanan misalnya yang anak-anak muda semuanya gitu, itu bahasanya itu bahasa yang bahasa anak muda banget gitu. Misalnya ketika Rasulullah SAW pergi terus beliau Sherlock supaya tahu di mana kayak gitu, bisa kan kata-kata itu kata-kata sosmed banget gitu, kata-kata media zaman now banget gitu misalnya. Atau misalnya ketika Rasulullah safar tapi beliau tidak menggunakan kata safar, tapi ketika Rasulullah touring misalnya, ketika Rasulullah itu dan menggunakan kata-kata yang ini ya, kata-kata anak muda zaman sekarang. Karena anak-anak muda tuh mau dengar. Kalau saya lihat tuh kajiannya tuh itu bukan ratusan orang gitu yang dengar Ustadz yang luar biasa ini gitu ya. Bahkan sekarang artis pun ya kayak artis yang muda-muda kayak Arie Putung, kayak Teguh Wisnu, itu Masya Allah ya. Dengan sosmed mereka bisa mengajak anak-anak muda berhijrah. Dan kalau saya lihat tuh bukan ratusan orang itu ribuan orang itu datang untuk mau hijrah. Hijrah dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang baik jadi lebih baik lagi. Gitu itu kan TikTok dan sosmed itu dampaknya luar biasa. Makanya kita sebagai orang tua ketika kasih gadget sama anak-anak kan harus ada omong-omongan dulu, harus ada kesepakatan dulu gitu ya, lihatnya berapa lama, apa aja yang boleh dilihat gitu. Terus dikasih juga ada hak milik, ada hak pakai gitu kan, karena kita hati-hati, bahkan sosmed ini kan ujian yang ada di genggaman kita. Kita pilih mau kita mau iman atau kita maksiat, kita nih bersyukur atau kita kufur gitu dengan sosmed ini. Karena pilihan di tangan kita. Allah berikan kita freedom of choice. Al-haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Jika engkau ingin beriman, hendaklah kalian beriman. Tapi jika engkau ingin kufur, engkau ingin kafir, biarlah engkau kafir. Jadi Allah berikan kita tuh kebebasan untuk memilih. Mau lapang dada atau mau berkecil hati, mau iri, mau hasut, mau sedih, mau apa? Kalau saya bilang tuh apa? Juniper, julid, nyinyir, baper gitu. Bilang balik ya. Juniper tuh jangan sampai ada sama kita tuh. Kita nggak julid, kita nggak nyinyir, kita nggak baper, nggak diajak. Ya mungkin kita sedih ya. Wah, kok teman kita, sahabat kita ulang tahun kok gue nggak diundang ya. Dia pada sedih, kita doain dia, ya Allah panjangkan umur dalam taat. Kenapa dia ngundang saya? Ini kebaikan buat saya. Kalau memang Allah takdir kan pasti dia undang kita, dia pasti ingat kita. Atau misalnya apa yang kita, satu hal yang luput dari kita ingat Quran. Pokoknya sosmed itu banyak sekali yang mengajak kita untuk mengingat Al-Quran. Karena Quran itu jawaban dari semua ujian-ujian kita. Jangan engkau bersedih dengan apa yang kamu luput, dan jangan terlalu senang dengan apa yang ada padamu. Gitu kan, itu semua ujian, semua itu cuman permainan kan ada game over, udah habis gitu. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan permainan ini menjadi hal yang kita bisa bawa pulang ke dunia berikutnya. Gitu Mas, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, makasih banyak Ustazah. Junifer tadi aku catat. Juniper. Julid, nyinyir, baper. Oke, baik. Makasih Ustaz. Laki-laki ada yang juniper juga nggak ya Bun ya? Ada juga yang julid, ada juga yang nyinyir, ada. Kalau kita lihat tuh, apalagi kalau ngomong soal politik, aduh banyak banget yang nyinyir. Banyak banget, udah merasa dia yang paling benar gitu. Udah kayak komentator sepak bola gitu. Kalau komentator sepak bola kan dia tuh bilang, oh ini pelatih ini salah, pelatih yang benar cuma dia doang gitu. Oke, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ada pertanyaan lagi satu dari Ibu dosen, Ibu Ida. Ida silakan. Oke, terima kasih Bu Redia. Oke. Saya ingin menanyakan nih. Ya, ini Bu. kan kita itu kan katanya kita disuruh, salah satunya mungkin bisa menyebarkanlah yang kita tahu kan seperti itu ya, walaupun itu hal yang kecil gitu. Tetapi ada ketakutan di dalam diri kita, ini yang kita share ini nanti betul-betul bermanfaat atau justru sebaliknya. Itu kan pasti ada perasaan seperti itu kan ya. Nah, sebaiknya itu misalnya gini, misalnya kita kan ada tuh yang men-share misalnya ayat Al-Quran gitu. Padahal kita juga men-share itu karena mungkin belum paham gitu. Sebaiknya itu kita boleh nggak sih men-share yang mungkin kita tidak terlalu paham, tapi maksudnya bukan tidak tahu tapi tidak terlalu paham gitu ya tentang hal tersebut, atau lebih baik ya sudahlah kita pendam sendiri kan gitu. Kan kita taunya maksudnya kita taunya masih sebatas ini gitu. Kita ingin membagi ke orang lain gitu, tapi pemahaman kita belum terlalu jauh. Nah, itu sebaiknya kita diamkan, ya sudah buat kita kita sendiri, atau boleh nggak sih kita share gitu. Mana sih yang lebih baik? Takutnya kita inginnya mendapatkan manfaat, tapi ternyata malah mungkin berbahaya bagi orang lain seperti itu. Baik, baik Bunda. Pertama, ketika kita dapat ilmu nih, kita tahu ini sahih. Pertama kita harus amalin dulu. Kita udah amalin belum? Misalnya sedekah, memberikan mensucikan hati, mensucikan harta gitu. Kita udah sedekah belum? Kita udah berzakat belum? Karena kabura maqtan indallah. Ya, dan ini ayat ini sangat, hampir setiap kali saya mohon ampun sama Allah. Bilang sama Allah, ya Rabb, maafin kalau belum semuanya yang saya sampaikan itu sempurna saya amalin gitu. Atau jangan hukum kalau saya salah dan kalau khilaf, itu karena itu menyampaikan itu nggak gampang. Ya, karena kabura maqtan indallah, Allah tuh murka kepada orang yang ngasih tahu tapi dia nggak ngerjain. Allah murka sekali itu. Suratnya surat Shafat 61 ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu ketika ini hadisnya sahih, ini ilmunya benar, lurus gitu ya, bukan hanya baik tapi benar, kita amalin dulu. Kalau udah kita amalin, baru kita sampaikan tuh. Harus kita sampaikan. Karena kita nggak boleh solehah sendirian. Jadi kalau kita udah tahu bahwa ini hal yang benar, bismillah. Karena yang datang dari hati itu akan sampai ke hati orang. Tidak hanya orang-orang yang
sakit hatinya, yang punya hati itu punya penyakit, yang tidak bisa menerima kebenaran. Kita nggak bisa maksa. Tapi menyampaikan satu ayat, walaupun satu ayat itu kata itu perintah Nabi, baliku ani walau ayat. Sampaikan. Kalau kita tahu nih, ini hal yang sahih, ini hal yang benar gitu. Kita tahu, kita udah amalin dengan segala kekurangannya, ya. Dan kita harus sampaikan agar orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi tadi pertama niatnya harus lurus. Kedua, kita lihat ayat itu untuk kita. Awal ini untuk kita gitu, bukan misalnya kayak tadi misalnya kalau gosip orang tuh dia berzina dengan orang tuanya gitu. Terus kita langsung ingat teman kita, oh ini orang suka gosipin orang nih. Ini orang nih suka kalau ngomong tuh suka. Padahal itu ayat, padahal secara tidak langsung kita tuh sering begitu juga gitu. Nah, ciri-ciri orang yang penyakit hatinya tuh nggak ada atau minimal banget atau dia menjaga hatinya, kalau dia dengar kajian, dia dengar ayat, dia dengar informasi, langsung yang dengar tuh dirinya dia. Bukan orang lain gitu. Nah, kalau kayak begitu insya Allah selamat tuh Bun. Insya Allah tuh kita menyampaikannya memang lillah gitu, karena memang untuk Allah, dan ini Rasulullah SAW yang perintahkan kepada kita. Kalau Rasulullah perintahkan kepada kita, ya kita harus nurut. Samina wa ata'na. Sampaikan dari walaupun cuma satu ayat misalnya. Cuman kita harus hati-hati. Ya kayak qul haqqun walau kana murad. Katakan yang benar walaupun itu pahit gitu. Tapi kita menggunakan hadis ini dengan menyakiti hati orang. Ya, gue udah ngomong kayak begini supaya kenyataan. Kalau kita harus ngomong yang benar walaupun itu pahit. Padahal kalau kita belajar di asbabul wurudnya tentang bagaimana hadis ini ada, ketika itu kan ini namanya hadis pedagang ya. Seorang pedagang itu kan dia beli di pasar Madinah itu, beli seperti makanan ya, buah-buahan gitu. Nah, dia ini penjual, dia beli di grosirnya itu ya, dalam jumlah yang banyak. Dia nggak cek lagi itu buah. Nah, ketika dia bawa dijual di pasar Madinah, pas dia lihat tuh banyak buahnya yang busuk. Yang dia tahu nih kayaknya 2-3 hari lagi dia nggak baik gitu. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka aku. Kenapa? Karena aku beli dalam jumlah yang banyak, aku nggak lihat, ternyata ada beberapa yang sudah nggak bagus lagi. Saya mesti nggak sih ngomong sama pembeli tentang kekurangan barang saya? Maka Rasulullah SAW bersabda, qul haqqu walau kana murad. Sampaikanlah walaupun itu pahit. Jadi pahit itu bukan pahit buat yang dengar, pahit buat yang ngomong, pahit buat kita gitu. Jadi ini kan kita mesti ngomong nih, ini walaupun pahit tapi gue kasih tahu, tapi untuk menyudutkan orang, maksudnya itu nggak boleh. Jadi jangan sampai kita juga nggak punya ilmu dalam menyampaikan. Tapi jangan takut Bun, kalau kita Bismillah karena Allah, kita tahu ini yang disampaikan ini sahih, kita mengamalkannya, kita tahu cara menempatkan mengamalkannya, Bismillah kita harus. Karena yang menyampaikan itu kan bukan tugas ustadz dan ustazah saja. Tugas kita semua untuk menyampaikan walaupun cuma satu ayat. Sebabnya malam ini saya mau ngomong di hadapan bunda-bunda dan ayah-ayah yang soleh-soleha. Kalau dibandingin sama ayah bunda kan umur saya juga masih fakir. Cuman ini kan qadarullah, ini Allah sudah takdirkan kita watawasabil haq, watawasabil sabr, watawasabil marhamah untuk semangat lagi menggunakan sosmed di jalan ketaatan dan nggak alergi dengan sosmed. Ya, justru menggunakan sosmed ini untuk kebaikan. Gitu, Bud. Mudah-mudahan. Ya, makasih. Mbak Risa, iya. di mute ya. Oke, jangan lupa teman-teman ngisi link ya, link absensi. Oke, Bun, ini udah jam 9 lewat, tapi boleh satu pertanyaan lagi ya? Boleh. Udah minum kopi tadi, Mbak? Iya, alhamdulillah saya udah 2 kali. Jadi ini sebenarnya ini sebenarnya ingin saya tanyakan lama, tapi saya nggak tahu bertanya ke siapa, tapi mumpung ada Bunda Astrivo, ada beberapa teman itu yang melarang saya memposting di sosial media saya ketika saya sedang mungkin berjalan-jalan atau merayakan sesuatu apa gitu dengan suami atau dengan anak saya. Katanya nggak boleh posting-posting kayak gitu, itu namanya ria atau nanti kena ain. Nah, dan itu juga bikin
bukan bikin orang senang, tapi mungkin bikin orang sirik atau nggak suka sama kamu gitu. Padahal sebenarnya saya mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu misalnya kebersamaan atau rasa syukur saya, atau mungkin hal-hal lain yang bukan buat riak tujuannya. Nah sebenarnya boleh apa enggak sih Bun? Iya, kan lucu juga ya orang tuh kalau bilang gitu ria emang dia tahu hati kita gitu ya. Ria atau summa itu kan yang tahu hanya Allah ya. Yang nggak tahu cuman kita dan Allah aja yang tahu. Jadi kita nggak bisa tuh bilang orang oh ini ria nih yang posting-posting ini dia nih nggak mau pamer nih ini. Kalau menurut saya sih pertama memang benar ada penyakit aid dan ini penyakitnya penyakit sangat berat ya. Makanya kan dalam zikir pagi petang kita itu kan ada kita berlindung dari penyakit ain ini kan supaya orang yang melihat kita itu kita dilindungi. Makanya kan ada sholat al-falaq, sholat anas, sholat al-ikhlas yang kita baca tuh setiap pagi dan sore bahkan setiap kita sholat fardu setiap mau tidur gitu kan. Itu supaya terhindar dari penyakit ain dari orang-orang dari pandangan orang yang senang. Tapi kembali lagi kepada niat ya innamal a'malu binniyat. Kalau nanti Bun dari lihat IG saya udah follow belum? Modus ya. Saya postingan saya tuh Masya Allah teman suami sama anak-anak kajian memang itu kegiatan saya karena saya pikir akun saya itu ada album digital yang sekarang ya enak ya kalau dulu kan kalau zaman belum ada sosmed, belum ada teknologi, waktu punya anak tuh dari zaman anak di USG itu tuh semuanya tuh dokumentasi terlengkap gitu. Terus sekarang kan Masya Allah ibu-ibu zaman sekarang enak banget tuh punya dokumentasi mulai dari anak jadi perut, sekarang USG juga udah 4 dimensi dan segala macam. Dan ini kan teknologi ya. Ibu saya tuh kayak akun-akun kayak Facebook, kayak IG itu buat saya itu adalah album ya tapi karena memang saya ini sebenarnya dulu saya punya Facebook ya terus pada satu saat ada lomba karikatur Rasulullah SAW saya masuk hati sekali terus saya tutup saya nggak mau lagi saya nggak mau karena saya sakit hati karena saya nggak tahu harus tidak berdaya untuk membela Rasulullah SAW gimana caranya dengan kesedihan dan rasa sakit hati yang begitu mendalam, saya nggak mau lagi gitu bersosmed. Walaupun saudara-saudara saya kayak Mbak Helgu Tiana Rosa, kayak yang lainnya diulang, Mbak, ini sosial media itu kita ajang kita bisa berdakwah, kita bisa ngajak orang. Enggak, kita tuh nggak tahu gimana caranya itu protes sama Facebook. Kok bisa-bisanya ada lomba karikatur itu gitu. Saya ingat kisah burung hut-hut yang ketika dipatuknya itu bawa air memadamkan api yang membakar Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud dan diketawain oleh burung-burung yang lainnya. Hut-hut, apa yang kamu pikir dengan air yang kamu bawa di paruhmu itu bisa memadamkan api? Katanya burung hut apa? Memang air yang saya bawa di paruh saya ini tidak mungkin memadamkan api membakar Ibrahim alaihissalam, tetapi ini menjadi hujah di hadapan Allah nanti. Jadi saya ingat kisah burung hut-hut ini, maka saya nanti akan buat itu menjadi hujah. Ya Allah, saya nggak berdaya membela nabimu, tapi saya cinta kepada Rasulullah. Saya nggak terima Rasulullah itu dibikin seperti itu gitu. Tapi pada suatu saat, waktu itu belum ada IG ya. Setelah ada IG, saya juga tidak bergeming, nggak deh, males deh gitu. Tapi ada satu kegiatan kerjaan yang mengharuskan, jadi saya bekerja sama salah satu jemaah publik yang tidak ada TV-nya, tidak menggunakan, tapi itu menggunakan sosmed. Karena beliau seorang pedagang, kita punya kontrak kerja gitu. Syaratnya apa? Bunda harus punya sosmed karena ya kan jualan gitu kan, kita ada perjanjian. Mulai dari situ saya pikir ya udah deh, saya pikir ya cuman posting kewajiban aja. Tapi ternyata dengan perjalanan waktu seru juga loh punya IG, bisa ketemu sama teman-teman yang di Berlin, bisa ketemu orang yang lama banget gitu. Saya pikir oh yaudah deh, oke, saya pakai dan insya Allah nanti kita sama-sama bisa berdakwah di IG ini. Jadi kalau Mbak Rista lihat IG saya itu isinya tentang kalau nggak anak, terus sama suami, dan suami saya sudah wafat tahun lalu ya. Jadi saya melihat kalau back itu lihat Masya Allah itu tahun-tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir sebelum beliau wafat itu Allah itu kasih kesempatan kita tuh berdua
berduaan aja. Dan saya posting dan saya rekam itu jejak digital. Dan waktu itu pada suatu saat anak saya ada di Swedia, yang kedua ada di Jepang, yang ketiga kos di Depok. Jadi di rumah tuh cuma berduaan aja. Terus kalau roadshow dia ikut karena dia punya keluhan kesehatan kan, jadi nggak boleh capek gitu. Jadi kerjanya tuh bisa mobile kemana aja, yang penting ada internet. Ini berduaan aja gitu. Terus selalu tuh saya posting, makan pagi posting, terus berdoa sama dia posting dulu. Nah sekarang ketika beliau nggak ada gitu, kayaknya masih ada gitu, kayaknya apa ya, real gitu, ada gitu kayak, dan nggak terlalu berat menahan rindu ini. Jadi barista, yang penting niat kita lurus, yang penting ini mudah-mudahan membawa kebaikan. Mudah-mudahan postingan kita menjadi semangat orang untuk lebih sakinah mawaddah warahmah gitu, bahwa kita ini istri punya kewajiban untuk khidmat kepada suami. Kita tuh ibu, kewajiban itu mendidik anak. Terus kita kasih 1-2 ayat yang kita pahami gitu, misalnya mendidik anak betapa cintanya kita sama anak kita posting nih, anak kita lagi ngapain, lagi ini terima piala lah, atau anak kita lagi berenang, anak kita lagi ngapain, anak kita lagi garuk-garuk, pokoknya kan kalau ibu kan gitu ya. Terus kita bilang di captionnya tuh, ya Allah mampukan kami menjaga diri dan menjaga anak-anak bukan dari nggak punya harta, bukan dari nggak punya tahta, tapi agar mereka tuh terlindung dari api neraka. Itu kan sebenarnya ayat yang sudah familiar dan banyak orang tahu, tapi kan tahu nggak sih bahwa didik anak itu tuh supaya anak kita tuh bukan nggak punya harta, nggak punya tahta. Kita tuh didik anak supaya anak kita tuh kenal sama Robnya. Kita didik anak supaya dia tuh tahu sama nabinya, kenal gitu. Dan itu semua postingan kita, postingan ibu-ibu banget gitu ya. Jadi Marisa nggak apa-apa, posting aja, yang penting niatnya lurus. Dan baca doa pagi sore, baca tadi itu 3 kul itu untuk menjaga penyakit ain. Dan ada cari doa-doa yang Rasulullah ketika doain malaikat Jibril dari penyakit ain, dari hasud, dari nggak sukanya orang kepada kebahagiaan yang ada pada diri Rasulullah. Jadi nggak apa-apa selama niat kita lurus, tapi niat kita tuh bukan mau show off, ya kita bukan mau tampilin kita punya kerudung baru atau punya tas baru, tapi kita menampilkan ini loh, muslimah tuh seperti ini, keluarga muslim tuh seperti ini, muslimah tuh nggak kumuh loh, gitu. Muslimah tuh nggak nongki-nongki tapi nggak ada ilmu yang disampaikan loh. Muslimah tuh dia tuh begini, pokoknya muslimah tuh banyak banget. Muslimah itu kan walaupun dia cuma setengah masyarakat, tapi dia melahirkan seluruh masyarakat. Bayangin kalau muslimahnya tidak berkiprah. Dan mudah-mudahan postingan-postingan kita ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan muslimah lainnya untuk juga bersemangat seperti yang lebih baik daripada versinya sekarang gitu loh Mbak. Insya Allah. Terima kasih sudah terjawab, akhirnya saya lega. Ya, saya juga mau menyapa guru kita semuanya, ada Bu Budi dan Bu Elisa. Halo Bu Guru. Ahlan wassalan. Bu Budi boleh nyaut Bu Budi dan Bu Elisa. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Bu Elisa, barangkali mau bertanya, kangen deh. Udah paham, udah ngikutin, nyimak. Masya Allah. Masya Allah. Oke, sudah jam 21 lewat. Mohon maaf Bunda Astringko, banyak waktunya yang terpakai. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa nanti malam bangun sahur ya, besok Kamis, jangan melewati, jangan sampai nggak sahur. Saya tuh suka heran ya sama, apalagi udah jadi ibu bapak ya, udah jadi ayah bunda, udah jadi orang tua, yang dia tuh nggak safar, dia nggak sakit, ya dia nggak ngerjain pekerjaan kuat, tapi dia nggak saum sunnah. Karena kan saum sunnah itu kan membuat kita, Masya Allah, doanya lebih dijabah, posisi kita lebih istimewa, terus kita lebih terampil menjaga emosi, bisa terampil menata keinginan, itu kan dengan saum. Jadi kalau saum-saum kita itu berkualitas, insya Allah Ramadan tuh lebih baik daripada tahun lalu. Jadi jangan sampai ayah bunda itu nggak saum Senin Kamis, ayah murbit, jangan sampai cuma nanti nifis Syaban tapi nggak tahu ilmunya. Kita tuh nggak nifis Syaban, kita tuh nifis Syaban yaitu amal-amal tahunan kita naik, tapi amal-amalnya itu yang sahih yang kita lakukan. Jadi besok harus insya Allah puasa bagi yang nggak sakit, yang sehat, yang nggak safar, yang nggak ada uzurnya, insya Allah.
Dan Oke. saya juga mau minta maaf Marista karena yang paling banyak kan pasti banyak salahnya ya. Mohon saya minta maaf yang seluas-luasnya kalau ada kesalahan dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asrifo. Pak Manca, mana Pak Manca ya? Ya, Silakan Redia. tutup dengan doa, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bunda Sripo, marilah kita di akhir acara ini kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita kirimkan suratul Fatihah pada orang tua kita yang telah mendahului kita atau mungkin yang sedang berbaring sakit, juga kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, juga kepada teman-teman kita kirimkan suratul Fatihah ini. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Wabillahi harat Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahum qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat wa yastami'u du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'atik wa tahad ala nusrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa mitha ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bentar, jangan tutup dulu Bunda Asrifo. Boleh ya? Pilih satu aja pertanyaan yang terbaik buat door prize teman-teman semua di sini. Pertanyaan kamu boleh nggak? Pertanyaannya aja. Yang barista bagus yang terakhir. Ya. Saya dong yang Pemenangnya MC-nya. Gak apa-apa kan sah kan? Sah. Terima kasih. Maksudnya kan menginspirasi Bapak Ibu yang lainnya supaya meluruskan niat, supaya jangan takut, pokoknya menyampaikan kebaikan. Iya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai semua. Foto bersama dulu. Foto bersama. Foto bersama. Oke. Teman-teman dibuka kameranya ya. Ada dibuka. Siapa yang moto nih? Ya, Mika biasanya. Wika. Oke. Oke, satu. Silakan. Silakan dibuka semua teman-teman, ininya on cam semua. Halaman pertama dulu ya. Kita tunggu, masih ada mau buka. Kayak gini, gimana ya? Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Kering ya giginya. Udah belum Mika? Sesi 1 sudah, tunggu halaman berikutnya. Nggak bunyi ya? Sebentar. Halaman 2 ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Cuma 2 ya? Cuma 2 halaman. Cuma 2. Baik, Bunda Soleha ya, Bunda Soleha. Terima banyak. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Re. Terima kasih buat teman-teman Ya, semua makasih yang sudah banyak. hadir. Itu Ibu Budi mau ngomong Mbak Redia. Bu Budi mana?
Bu Budi, ngomong apa Bu Budi? Awet muda. Bu Elisa awet muda banget. Udah tua. Bu Budi gimana kabarnya Bu Budi? Iya kok sekarang wajah kita Bu jadi Budi, sama. diangus Bu Budi. Ah, Bu Budi sehat ya Bu Budi. Doanya. Amin. Oke Bu, terima kasih semua. Minta dukungan ke angkatan 89 boleh nggak untuk SMA 28? Mana Bu? Elisa, Udah jelas Bu Elisa. Udah Kedengaran jelas, nggak? kurang jelas. Oke, kedengaran nggak? kedengeran. Udah Oke. ada yang mau disampaikan nih Bu Elisa nih tahu nih. Ya, betul. Mohon maaf kemarin-kemarin belum bisa gabung ya karena bulan ada acara juga gitu ya. Nah, tadi kita alhamdulillah bisa bergabung. Ini 28 itu kan punya kegiatan terus ya, nggak berhenti tiap bulannya. Ibu sudah pensiun tapi masih bantu sebagai komite SMA 28 untuk kegiatan anak-anak. Jadi mohon dukungannya. Nanti di tanggal 12 Januari, 12-13 Januari ada 28 Expo. Udah dapat belum infonya? Belum, Oh, Bu. belum. Belum, Bu. Kebetulan ketua panitianya Jovita, anak dari angkatan alumni 89 Teti Marani. Oh, Oh, iya. Bu. Ya, ya, ya. Dia Biasanya punya kalau info itu Pak RT Oco yang biasa dapat cepet tuh biasanya. Udah Bu, belum disampaikan Bu. Habis nanti Bu. Habis Jewer ini aja Bu. Bu. Jewer aja Bu, jewer aja Jewer Bu. Bu, jewer Bu. Kasih nilai jelek. mohon bantuannya. Jadi Ibu masih bantu ya anak-anak di 28 untuk kegiatan-kegiatannya. Ini nanti di Februari mereka akan berkunjung ke DPR MPR misalnya. Nah, di Januari ini kegiatan 28 Expo. Nanti ada donor darah dan sebagainya. Ibu sih sudah info ke Ketua IKA yang baru, tapi nggak tahu nanti ya, mudah-mudahan ada respon. Tapi Ibu lihat 89 lebih aktif ya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan kegiatan 28 tetap berjalan, biar tetap bangga dengan 28 ya. Amin, amin, amin. Karena kalau Siap nggak support. dibantu seperti itu, kan sekarang guru-gurunya sudah pada pensiun, ya kan? Ya, jadi yang baru-baru yang sekarang ada. Jadi ya kita lah yang bantu, mudah-mudahan insya Allah sehat, masih bisa bantu 28. Makasih ya, Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Wah, sehat terima doanya. kasih Bu Eliza infonya. Bu Budi, gimana Bu Budi? Baik-baik aja, nggak ada cerita apa-apa, biasa aja. Ya, yang penting sehat ya Bu. Sehat ya Bu ya, Bu Budi ya. Makasih semuanya ya Ibu. Iya Bu, makasih Bu. Terima kasih sudah hadir Ibu. Ya. Tadi ada Ida ya, Ida Rumondang, kangen. Iya, Ida Rumondang. Tadi ada. Tadi ada. Tadi ada menyapa Bu Elisa. Tadi Ida Rumondang. nggak pernah, setelah lulus nggak pernah ketemu. Oh. Iya. Oke deh. Ya, makasih atas undangannya. Ibu pamit dulu ya. Terima kasih Bu Eliza. Mohon dukungannya. Sehat selalu. Ya.